seperti kita ketahui suku bunga kredit baik dalam rupiah, baik dalam US dollar yang cukup tinggi ya. Mungkin semua mengambil langkah wait and see dulu sampai mungkin kondisi globalnya pulih kembali ya. Baik, bagaimana dengan daya beli masyarakat? Apakah kalau dari pelaku usaha menilai daya beli masyarakat ini sudah kembali atau sebenarnya belum juga kembali ke level sebelum pandemi? Kalau kita lihat dari penjualan dari teman-teman anggota, itu mungkin daya beli belum kembali pulih seperti sedia kala ya. Ini mungkin kita lihat juga data industrinya yang saya sebutkan utilisasinya sangat rendah karena serbuan derasnya produk impor dari China ke Indonesia cukup deras. Dan kita lihat ekspor TPT Indonesia menurun 26%, sedangkan data yang dirilis pemerintah China, mereka itu data ekspornya ke Indonesia meningkat di atas 20%. Baik, Pak Jadi Jemi, boleh artinya dikatakan saat ini boleh dikatakan kondisinya artinya adalah, ya silakan Pak Jemi. ya kondisinya mungkin dengan kata lain mungkin market Indonesia sedikit banyaknya keambil oleh produk impor ya. Baik, Pak Jemi, dengan kondisi market Indonesia diambil oleh produk impor dan juga pengusaha masih menahan ekspansi karena suku bunga yang tinggi. Lalu seperti apa kondisi likuiditas di industri TPT ini begitu? Apakah juga saat ini sudah kembali dilakukan efisiensi yang juga sangat signifikan? Mungkin kita bisa lihat nggak bisa globalisir, jadi harus melihat ke masing-masing perusahaannya ya. Jadi mungkin PR masing-masing perusahaan tidak sama ya. Ada yang mungkin kondisinya baik, ada kondisinya yang cukup berat juga. Baik, tapi kalau dilihat dari asosiasi berapa persen yang kondisinya cukup berat? Mungkin saya baca di berita hari ini aja dari teman-teman di CNBC juga, mungkin dari Serikat Pekerja sudah kasih data cukup banyak yang perusahaan yang sudah merumahkan tenaga kerjanya. Baik, kalau melihat apa yang terjadi di asosiasi, apakah ke depannya hingga akhir tahun 2023 ini akan semakin banyak juga mungkin industri yang akan berusaha untuk merumahkan karyawannya karena memang fenomena ini? Tergantung dari kondisi mungkin. Kalau seandainya masih market kita masih diserang oleh produk-produk impor yang jumlahnya cukup banyak, mungkin ini membuat kondisi yang sangat mengkhawatirkan dan sangat kita tidak harapkan. Mungkin yang kita harus duduk bareng bagaimana caranya untuk mengontrol laju masuk derasnya impor produk TPT ke Indonesia. Jika memang tidak ada perubahan Pak Jemi, artinya memang keran impor ini tidak ditutup juga, begitu, tetap saja banyak produk dari China yang masuk ke Indonesia dan merebut market di domestik begitu. Seperti apa dampaknya hingga akhir tahun 2023 ini? Apakah akan banyak angka PHK atau mungkin justru industrinya yang akan berkurang atau perlambatan? Ya mungkin pernah saya sebutkan sebelumnya juga, contohnya India, mereka berusaha menjaga market domestiknya dengan melakukan berbagai trade barrier ya, baik non-tariff barrier maupun tariff barrier. Otomatis yang porsi market Indonesia yang di sana itu hilang. Boleh katakan sekarang itu teman-teman anggota kita untuk ekspor ke sana itu dipersulit ya karena belum dapat sertifikasi dari mereka. Ya ini yang Indonesia saya pikir harus lakukan juga, bagaimana melakukan trade barrier supaya laju impor produk TPT masuk ke Indonesia ini bisa sedikit diperlambat ya. Baik, ekspektasi asosiasi terhadap arah kebijakan Bank Indonesia hingga akhir tahun dan juga tahun depan seperti apa Pak Jemi? Ya ekspektasi mungkin kita kalau bisa menurunkan suku bunga itu kita harapkan sangat sekali. Mungkin satu sekali selain suku bunga juga proteksi terhadap lokal market itu sangat kita harapkan. Karena yang tinggi rakyat Indonesia itu kan 273 juta. Ini akan memperlambat industri TPT-nya bangkit kembali. Baik, kita beralih ke Budian. Budian, ekspektasi Anda terhadap arah kebijakan Bank Indonesia, baik makroprudensial ataupun moneter, seperti apa? Oke, kita melihat sebenarnya gini ya, memang saat ini, tahun ini banyak pesimisme gitu ya. Tapi mungkin yang kita harus garis bawahi adalah ini periode krisisnya mungkin akan berlangsung singkat ya, karena kuncinya pada inflasi ya, inflasi di seluruh negara.
Dan sebenarnya semua sudah menunjukkan penurunan, tinggal seberapa cepat gitu ya. Artinya kalau tahun 2023 kita menghadapi ekonomi yang melambat, tapi tahun 2024 tuh ada potensi rebound gitu ya, ada potensi pemulihan ekonomi. Jadi siklus krisisnya ini mungkin hanya berlangsung singkat. Demikian juga dengan suku bunga. Suku bunga akan mengikuti perkembangan ekonomi. Jadi kalau misalnya dan perkembangan inflasi ya. Jadi kalau inflasinya sudah mulai konsisten menunjukkan penurunan, tentunya baik suku bunga Federal Reserve maupun suku bunga Bank Indonesia itu akan ke depan akan menunjukkan penurunan. Nah, memang kalau asumsi kami, so far kita masih awal tahun depan ya, karena kita lihat uncertainty-nya dulu ya. Kita bersikap cautious dulu ya, karena biasanya kalau bank sentral juga akan melihat konsistensi dulu. Konsistensi apakah penurunan inflasinya ini hanya sementara atau memang sudah terjaga terus-terusan gitu ya, terus-menerus gitu. Artinya sudah sustainable penurunan inflasinya. Nah, itu bank sentral akan merespon dengan penurunan suku bunga. Jadi asumsi kami untuk kebijakan moneter mungkin awal tahun depan baru akan ada penurunan suku bunga gitu ya. Baik, kemudian tapi tadi kita dengar juga dari Pak Jemi bagaimana PHK ini juga masih menjadi salah satu ancaman hingga akhir tahun 2023 ini. Kalau dari kacamata Anda, apakah memang fenomena ini masih akan berlangsung lama atau memang fenomena PHK ini hanya sesaat saja? Ya, jadi mungkin memang saya cukup setuju dengan poin Pak Jemi ya, bahwa ini kondisi bisa membaik ya, kalau memang kondisi global ya, terutama negara tujuan ekspor, market keluar itu sudah mulai membaik. Tapi di satu sisi saya juga setuju bahwa market di domestik ini harus dipertahankan gitu ya. Jadi mungkin pemerintah bisa memberikan dalam bentuk stimulus ya, kebijakan atau dalam bentuk barrier ya, trade barrier ya. Jadi memang kalau kita lihat beberapa sektor yang terimbas besar dari perlambatan global ini harus kita kasih stimulus ya untuk menghambat juga laju PHK gitu ya di sektor-sektor ini. Dan ke depan ya saya pikir dengan siklus yang berangsur membaik gitu ya, kita harapannya ke depan terutama juga kita masuk tahun pemilu ya, harapannya ini akan memberi sedikit push dari sisi konsumsi ya, mungkin peningkatan demand untuk garmen juga ya, untuk TPT. Nah, ini bisa sedikit menjadi bantalan ya bagi market ekspor tadi yang kemudian berkurang gitu ya. Tapi sekali lagi kita harap ini puncak krisisnya ini di 2023 ya, 2024 moga-moga negara-negara tujuan ekspornya juga sudah mulai menunjukkan pemulihan.